setelah pensiun akan tetap mengunjungi IKN, Pak? Apanya? Setelah pensiun? Oh, nanti rutin. Apapun narasinya, apakah lengserkan Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, atau yang lainnya, simbol yang paling pas adalah tali gantung. Hal ini menunjuk pada hukuman berat atas kejahatan akibat mengkhianati rakyat. Ada yang menyebut gantung di Monas untuk memaknai monumen akal sehat. Dulu juga ada tokoh yang menantang untuk digantung di Monas jika korupsi. Tidak lama kemudian tokoh itu benar-benar divonis melakukan korupsi. Meski kini hukuman mati dijalankan dengan tembak sampai mati, namun karena dilaksanakan di tempat yang dirahasiakan, maka rasanya tidak berefek jera. Berbeda dengan hukum gantung yang dapat dilihat banyak orang karena dilaksanakan di ruang terbuka, membuat siapapun takut untuk melakukan hal serupa. Pasal 11 KUHP menyatakan, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Ini adalah aspek yuridis untuk sanksi pelanggaran hukum berat. Apakah korupsi, pembunuhan politik, atau pengkhianatan negara? Hukum harus menakutkan di samping mendidik atau berefek jera. Perpres 2 tahun 64 ataupun Undang-Undang Nomor 2 garing PNPS garing 1964 tidak eksplisit menghapus pasal 11 KUHP. Aturan pidana harus tegas dan jelas, bukan semata interpretasi. Adapun dampak psikologis dan sosiologis simbolik itu menyangkut dosa Jokowi yang telah menumpuk. Lengser sebelum atau sesudah 20 Oktober menuntut pertanggungjawaban. Rasanya tidak rela Jokowi turun dengan nyaman, bahkan tidur nyenyak di rumah 100 miliar hadiah negara. Sanksi sosial harus dijatuhkan dengan menjadikan lahan 1,2 hektar di Kolomadu sebagai square atau garden demonstrasi rakyat. Luar biasa. Jadi tempat rumahnya Pak Jokowi dibikin monumen tuh sama rakyat, dibikin taman untuk aksi-aksi demonstrasi. Menarik juga ide Pak Rizal ini ya. Dari aspek politis, tali gantung adalah political pressure bagi Jokowi untuk mundur secepatnya dalam rangka menghormati aspirasi atau sekurangnya mengingatkan para pemangku kebijakan agar bersikap membiarkan proses budaya dan hukum berjalan dalam menghakimi Jokowi. Termasuk pemerintahan Prabowo pasca pelantikan tidak boleh melindungi. Di akhir masa jabatan yang tinggal beberapa hari, gerakan menggugat Jokowi justru semakin menguat. Ya, termasuk pertemuan besok 14 Oktober di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan ya. Mempermasalahkan berbagai kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat. Semestinya kekayaan Jokowi dan keluarga segera diperiksa atau diaudit untuk klarifikasi nilai mencurigakan yang didapat selama menjabat sebagai presiden. Kasus laporan keuangan aneh Nadiem Makarim menjadi pelajaran. Konon katanya Nadiem itu uangnya kan banyak tuh. Ternyata pas di LHKPN terakhir, just jadi sedikit. Kemana itu? Konon begitu katanya. Mungkin dialih-alihkan. Jadi tentu bukan hanya Jokowi yang harus diaudit, tapi keluarga besarnya. Paket pertanggungjawaban Jokowi dimulai dari audit untuk kondisi keuangan, tangkap untuk kriminal nepotisme, adili untuk banyak kasus-kasus pidana, baik umum maupun pidana politik. Termasuk sorotan atas pengkhianatan negara. Rakyat mulai bergerak menuntut pertanggungjawaban Jokowi. Tali gantung adalah simbol dari tuntutan agar Jokowi segera diadili. Pemerhati politik dan kebangsaan Bandung 13 Oktober hari ini, tulisan yang masih hangat. Dan bukan hanya Pak Rizal tuh yang pakai kaos. Ini grupnya Pak Rizal Fadila di Bandung semuanya menggunakan kaos dan tampaknya akan bergerak bersama-sama juga besok ya. Kita ketemu besok di Hotel Bidakara ya. Luar biasa. Saya yakin Pak Prabowo
adalah orang yang patriotik, negarawan, yang mempersilahkan orang mengkritik. Bukan Jokowi ini ya. Tapi kan sedikit lagi ini pindah ke Prabowo. Dan Jokowi juga akan berhati-hati kalau macam-macam. Ini rakyat sudah menunggu. Bukan hanya di Hotel Bidakara, di DPR pun dikepung. Mungkin besok bukan lagi di DPR, tapi di Istana Negara. Saya mendengarnya begitu ya. Kemarin-kemarin di DPR, besok di Istana Negara. Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi state capture. Atas nama kemanusiaan, untuk memutus rantai penderitaan sejak zaman penjajahan, putusan Mahkamah Rakyat luar biasa. Pendahuluan. 1. Latar belakang mengapa Mahkamah Rakyat luar biasa. Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi state capture. Tindakan demikian telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga. Rakyat kehilangan kendali atas negara, pertanggungjawaban menjadi kabur. Standar-standar perlindungan lingkungan, sosial, dan integritas manusia yang diturunkan telah menimbulkan ketimpangan yang melebar, memperluas, dan memperdalam kerentanan. Mahkamah Rakyat luar biasa ini digelar karena secara empiris rezim Jokowi telah membiarkan dan bahkan dengan secara sengaja menyebabkan terbajaknya lembaga-lembaga negara oleh kepentingan sempit akan kekuasaan serta profit jangka pendek dan akumulasi kekayaan para oligark atau state capture. Terbajaknya lembaga-lembaga negara tersebut pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia. Tidak hanya itu, pengambilan kebijakan dilakukan secara ugal-ugalan di ruang-ruang tertutup tanpa partisipasi warga negara. Protes tidak didengar, bahkan direspon dengan represi dan kriminalisasi. Presiden Jokowi memastikan akan rutin berkunjung ke IKN usai pensiun. Ya, nggak usah rutin, Pak. Tinggal di sana aja sekalian. Jangan setengah-setengah. Kemarin katanya mau ngantornya berapa minggu tuh. Ternyata enggak juga. Jadi ini pertanyaan pendek, jawaban pendek juga. Kita dengar. Setelah pensiun akan tetap mengunjungi IKN, Pak? Apanya? Setelah pensiun? Oh, nanti rutin. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara merupakan dua kata aja. Oh, rutin. Atau Yanto Ketes. Ya itulah ya gaya-gayanya. Sehingga diikuti oleh Gibran, oleh Kaisang. Jawabannya pendek-pendek dan tidak bermakna. Saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruang ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya
akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden